Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Griska Adelia dengan NPM 22082010070 dari kelas Paralel A Audit Sistem Informasi angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang telah diberikan, yaitu studi kasus sebuah perusahaan jasa keuangan. Di sini, sebuah perusahaan jasa keuangan menggunakan sistem informasi berbasis web untuk melayani nasabahnya, mulai dari pembukaan rekening, transaksi online, hingga laporan keuangan bulanan. Dalam proses audit internal, auditor menemukan beberapa temuan berikut, yaitu yang pertama, tidak ada prosedur backup data harian yang terdokumentasi dengan baik. Lalu yang kedua, beberapa akses administrator masih menggunakan password default. Yang ketiga, laporan transaksi nasabah dapat diakses oleh staf yang tidak berhubungan langsung dengan bagian keuangan. Lalu yang terakhir, perusahaan belum melakukan penilaian resiko atau risk assessment secara formal terkait sistem informasi. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama, yaitu ada identifikasi resiko-resiko utama yang dihadapi perusahaan dari kasus di atas. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan, yaitu yang pertama, analisis resiko utama. Berdasarkan temuan audit pada kasus tersebut, di sini saya mengidentifikasi ada 4 resiko utama yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu yang pertama, resiko keamanan sistem, di mana penggunaan kata sandi default ini pada akun seperti administrator ini bisa menjadi sebuah kerentanan yang sangat tinggi, di mana ini bisa memberikan akses penuh kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Nantinya bisa digunakan secara salah oleh pihak yang tidak akan bertanggung jawab. Kemudian untuk yang kedua, resiko operasional, di mana dengan tidak adanya prosedur backup yang baik, ini perusahaan akan beresiko kehilangan semua datanya secara permanen jika terjadi suatu insiden. Tentu, ini dapat menghentikan seluruh kegiatan bisnisnya jika terjadi. Lalu yang ketiga, itu ada resiko terkait kerahasiaan data, di mana ketika staf yang tidak berkepentingan itu bisa mengakses laporan transaksi, itu membuka celah untuk penyalahgunaan informasi nasabah atau bahkan penipuan secara internal. Seperti kasus yang sedang hangat, yaitu ada sebuah admin atau salah satu bank besar di Indonesia itu juga menyalahgunakan informasi nasabah seperti itu. Kemudian yang terakhir ada resiko dari sisi tata kelola dan kepatuhan. Jadi menurut saya perusahaan itu belum melakukan penilaian resiko yang secara benar gitu, yang menunjukkan bahwa tata kelola IT-nya ini belum matang dan bisa beresiko melanggar regulasi yang ada. Kemudian untuk pertanyaan kedua, yaitu penentuan prioritas resiko. Di sini saya mengklasifikasikan berdasarkan potensi, dampak, dan kemungkinan terjadinya. Jadi menurut saya yang termasuk kategori high risk atau resiko yang tinggi itu ada yang pertama, penggunaan kata sandi default, karena ini bisa dibuat penyalahgunaan data dan sangat mudah dieksploitasi. Kemudian yang kedua itu tidak adanya prosedur backup, karena sekali terjadi suatu bencana atau insiden, ini dampaknya bisa fatal, bisa jadi data dari perusahaan itu bisa hilang. Kemudian yang ketiga, untuk kontrol akses yang lemah, karena ini menyangkut keamanan data nasabah secara langsung. Lalu untuk resiko menengah atau medium itu adalah ketiadaan penilaian resiko formal. Jadi dampaknya mungkin tidak langsung terasa, namun ini adalah akar masalah yang dapat menyebabkan resiko-resiko lainnya muncul dan tidak dapat dikendalikan, seperti itu. Kemudian untuk rekomendasi perbaikan dari soal nomor 3, yaitu sebagai auditor, langkah apa saja yang sebaiknya direkomendasikan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Terkait rekomendasi perbaikan, saya membaginya menjadi beberapa tahapan. Jadi untuk tindakan yang sifatnya utama atau prioritas utama, ini yang perlu dilakukan adalah penguatan akses administrator, yaitu segera lakukan penggantian password seluruh kata sandi default dengan kata sandi yang kuat dan unik
Unik di sini maksudnya seperti ada kapitalnya atau ada bintang, underscore, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan multifactor authentication. Jadi ini seperti keamanan tambahan selain password. Jadi contohnya itu seperti verifikasi kedua itu biasanya berupa sesuatu yang hanya dimiliki oleh pengguna yang sah. Jadi misalnya kode unik yang dikirim ke ponsel atau kode OTP, biasanya kita mendapatkan kode OTP. Kemudian kalau tidak ada pihak lain yang berhasil, kalau misalnya ada pihak lain yang mencuri password, itu mereka tetap tidak bisa masuk karena tidak memiliki akses ke perangkat ponsel yang pengguna tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, backup data. Lakukan backup data secara manual terlebih dahulu dan segera dilakukan agar data tersebut disimpan di lokasi yang aman tentunya. Kemudian yang keempat, peninjauan akses pengguna atau kita bisa membekukan atau mencabut hak akses yang tidak semestinya pada laporan transaksi nasabah. Kemudian untuk metode penilaian audit untuk nomor 4, dari ciri-cirinya adalah metode risk-based auditing atau auditor itu tidak memeriksa semuanya secara acak, tetapi langsung fokus pada area-area yang dinilai memang paling krusial atau yang beresiko tinggi bagi perusahaan. Lalu yang kelima, hubungkan dengan kerangka kerja atau framework COVID-5. Untuk tidak adanya penilaian resiko, menurut saya ini masuk ke domain align, plan, dan organize atau APO, khususnya pada proses manage risk. Kemudian untuk masalah kata sandi dan juga hak akses yang lemah, ini berkaitan dengan domain deliver, service, and support. Lebih tepatnya di manage security service. Sementara untuk masalah backup, itu juga masuk ke dalam domain DSS, yaitu pada proses manage continuity. Demikian hasil analisis dan penjabaran dari saya terkait studi kasus yang telah diberikan. Jadi di sini masalah utamanya terletak pada sistem pengendalian dan tata kelola TI perusahaan yang memang belum matang, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.